Shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita sudah berada di 2021. Saya ucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki 2021. Dan saya percaya penyertaan Tuhan senantiasa ada dan perkenaan Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita semuanya di dalam menuntun tahun 2021 terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca bersama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang dan terangmu, dan raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Haleluya. Ini firman Tuhan yang menuntun kita, memberi suatu keyakinan bagi kita untuk kita menjadi terang, untuk terang yang bersinar. Saudara yang kekasih, 2020 sudah kita tinggalkan. 2020 pandemi COVID-19 telah mengubah cara pelayanan kita, cara berpikir kita, cara hidup sehari-hari kita. Tanpa kita sadari akan terjadi seperti itu. Dan tahun ini apa yang akan terjadi kita tidak tahu. Tetapi biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tidak fokus kepada segala kesulitan hidup. Memang kita ada di dalam kesulitan, kesukaran. Tetapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Jangan sampai fokus kita bergeser, digantikan dengan kesibukan dan kesulitan dan kesukaran hidup ini. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, bangkit, ayo kita bangkit. Bangkit dan menjadi terang, sebab terangmu datang. Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan dalam terang, dia tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Oleh sebab itu terang yang sudah ada di dalam kita, untuk kita pancarkan, untuk kita aplikasikan. Jangan terang yang dalam kita tertutup menjadi padam. Dengan malasnya kita tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan itu tinggal sedikit lagi. Kita isi kehidupan ini. Dan dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Katakan amin. Ya. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini janji firman Tuhan, saudara. Ini janji firman Tuhan. Lalu apa artinya kita disuruh bangkit dan menjadi terang? Yuk, poin yang pertama saya dapatkan, bahwa kita kembali optimis, percaya diri dan bersemangat lagi. Menyikapi babak baru yang Tuhan berikan, yang kita tidak tahu. Tapi mari kita bangkit bersama. Amin. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi perintah Tuhan untuk kita bangkit. Optimis, untuk kita bangkit percaya diri. Kenapa? Karena ada Yesus yang menuntun kita kembali. Bersemangat lagi. Menyikapi babak baru. Amin. Dan di sini dikatakan menjadi teranglah. Berarti satu kata perintah. Kalau cuma menjadi terang, ya menjadi terang. Tetapi bangkit dan menjadi teranglah. Menjadi terang tidak hanya cukup sekedar bangkit. Menjadi teranglah berarti kegelapan itu harus kita terangi. Kegelapan itu harus kita terangi. Dan kegelapan hanya sirna, hanya hilang kalau terang itu datang.
di mana kita berada. Biarlah karakter terang itu ada atas kita dan kegelapan tidak akan menguasai di mana kita berada. Amin. Nah, poin yang kedua yang kita dapatkan bahwa menjadi teranglah itu harus ada action. Ada upaya yang direncanakan supaya terang yang sudah ada di dalam kita dapat menerangi. Tidak hanya ya ngalir aja deh ngalir, enggak cukup. Tapi harus ada rencana atau harus ada satu pikiran apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita isi hidup ini supaya terang yang ada itu bercahaya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan yang dibebaskan dari kuasa kegelapan, maka Yesus juga berkata kepada kita di dalam Matius 5 ayat 13, kamu adalah terang dunia. Ini yang menjadi poin yang ketiga bagi kita, bahwa Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang. Bukan pamer, beda. Ya. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Matius 5 ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ada dua hal. Berbuat baik yang tidak memuliakan ada. Tapi yang Tuhan mau, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, baik di depan orang, baik tidak di depan orang, terlebih di depan orang, dikatakan bahwa hendaknya terangmu bercahaya supaya mereka melihat perbuatan baik. Bukan dibuat-buat. Tapi perbuatan baik yang dari dalam keluar. Orang melihat keaslian kita. Bukan perbuatan baik yang palsu, tidak. Ada perbuatan baik yang tidak memuliakan Tuhan. Kelihatannya berbuat baik, tapi dosa jalan terus. Tapi perbuatan baik disertai dengan pertobatan. Tatkala kita ada di luar, tatkala kita ada di pasar, tatkala kita ada di tempat pekerjaan, tatkala kita ada di bangku kuliah, tatkala kita ada dimanapun juga. Perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki sehingga terang itu boleh bersinar. Tahun 2021 kita punya satu tema besar, yaitu shine, bersinarlah. Bersinarlah. Sinar membutuhkan satu kekuatan. Di dalam sinar tidak ada kegelapan. Sinar membawa satu kehidupan. Biarlah keberadaan kita untuk kita benar-benar menyikapi babak baru yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi firman Tuhan menghendaki kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Demikianlah saudara, biarlah hari ini di dalam memasuki tahun yang baru, 1 Januari 2021. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Dan kiranya berkat-berkat firman ini yang ada di dalam ayat yang kelima, kami percaya bila kami melakukan firman Tuhan dikatakan, pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin. Ini firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan. Saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan dari dasar hati yang mengasihi Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, kesadaran kita untuk kita wajib menjadi terang yang bersinar.
sehingga terang itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh memasuki tanggal 1 Januari tahun 2021. Dan Engkau telah berfirman ya Bapa, untuk kami menjadi terang, untuk kami bangkit, kembali optimis, percaya diri, bersemangat lagi menyikapi babak baru. Karena kami tidak takut lagi, ada Tuhan Yesus, Allah yang maha besar menyertai kami. Dan perintah-Mu untuk kami tetap menjadi terang. Dunia sedang menantikan, dunia yang gelap butuh terang. Dunia butuh anak-anak Tuhan yang mempunyai terang yang bersinar. Terang yang bersinar berarti kita harus punya upaya yang direncanakan supaya terang itu boleh menerangi kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai lagi. Sebagai umat Tuhan yang sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan, kami percaya Tuhan, terang yang sudah ada, yang sudah Kau berikan, bisa terpancar dalam kehidupan kita. Kami bersyukur buat firman-Mu, janji-janji-Mu iya dan amin. Dan hari ini selanjutnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka tahun 2021 dan kami berjalan di dalam terang firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.